Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji, kita masih bisa hidup, menimba ilmu sampai kita mati. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat berserta salam, berboncengkan salam, berbahan bakar iman, berasapkan Islam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita yang telah membawa masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang ilmiah, yang telah membawa masyarakat dari zaman kezaliman menuju zaman peradaban. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang disebut umat akhir zaman, mudah-mudahan kita mendapatkan SK Sa'afatul Usma diambil jaza wal ihsan, amin Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kang Asbu dimanapun Anda berada, pada pagi kali ini, pada pagi yang luar biasa ini, hari Senin, mudah-mudahan kita awali dengan aktivitas yang positif. Yang mau kerja, mudah-mudahan Allah permudah langkahnya. Yang sedang usaha, yang mudah-mudahan hari ini yang sedang usaha Allah mudahkan, Allah lancarkan urusannya. Yang hari ini mau sekolah, yang ini mau kuliah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita supaya kita tidak tersesat, ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat Kang Asmud, pada kesempatan kali ini mungkin ini berapa kajian ya? Kajian yang kesekian kalinya, ya. Sahabat Mensos, ya. Mudah-mudahan yang menyimak, mendengarkan, Allah berikan pemahaman lebih, Allah berikan pemahaman lebih dari apa yang saya sampaikan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan memberikan ataupun mengkaji sedikit tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligh Ramadhana. Ini perlu kita kaji, bahwa apa sih hikmah daripada Isra Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kalau kita lihat dari definisi, Isra dan Mi'raj ini adalah Isra artinya perjalanan spiritual Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan spiritual Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, ya. Itu menggunakan buruk, ditemani oleh malaikat Jibril. Sedangkan apa arti daripada Mi'raj? Di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah. Artinya Mi'raj itu apa? Nah, Mi'raj itu artinya adalah pendakian spiritual Rasulullah dari bumi ke langit, dari bumi
sampai ke Sidratul Muntaha. Itu adalah perjalanan Rasulullah ataupun pendakian Rasulullah dari bumi ke atas langit satu, langit dua, langit tiga, sampai Sidratul Muntaha. Itu disebutnya Isra Mi'raj, dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Nah, ini banyak berbagai pendapat ulama bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu kapan. Ada 10 pendapat yang mungkin ini banyak bisa dikaji di dalam Sirah Nabawi. Ada yang menyebutkan 27 Rajab, 10 kenabian, dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang menyebutkan, yang berpendapat tentang hari ataupun waktu Isra dan Mi'raj itu sendiri. Tapi pada yang lumrahnya itu terjadi pada bulan Rajab gitu ya. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama, hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu, kalau kita baca dalam Sirah Nabawi, yang pertama itu ada seperti penyerahan tampuk kepemimpinan. Isra Mi'raj memberikan pelajaran bahwa ada penyerahan tampuk kepemimpinan dari para nabi sebelumnya ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW dengan peristiwa tersebut Allah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW menjadi imam ketika sholat. Yang menjadi makmumnya itu adalah para nabi. Jadi yang menjadi imamnya adalah Rasulullah SAW. Jadi di Baitul Maqdis, Rasulullah secara otomatis dijadikan imam. Jadi seolah-olah menjadi simbol bahwa Rasulullah SAW itu adalah pemimpin akhir zaman, pemimpin para nabi. Ya. Nah, maka di sana dalam Isra dan Mi'raj itu, dalam Isra-nya Rasulullah SAW itu adalah ada penyerahan tampuk kepemimpinan dari para nabi sebelumnya ke Rasulullah SAW. Ya, paham pemirsa? Jadi hikmah daripada Isra-nya Rasulullah SAW itu beralihnya kepemimpinan dari Nabi Isa, ya. Kalau setelah Nabi Isa itu ada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Isa itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang kedua, hikmah daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu adalah Allah ingin memperkenalkan kerajaan langit. Contoh misalnya Pak Asep ini mau jadi RT, maka pengetahuan Pak Asep itu harus sedesa gitu. Ya. Kalau Pak Asep ini mau jadi kepala desa, maka pengetahuan Pak Asep ini harus sekecamatan. Kalau mau sekabupaten, maka pengetahuannya harus seprovinsi. Dan kalau misalnya mau memimpin negara, maka pengetahuannya itu harus minimal dunia. Dan Rasulullah SAW memimpin dunia tidak tanggung-tanggung. Rasulullah SAW ingin memimpin dunia, maka otomatis pengetahuannya itu harus lebih daripada dunia. Maka Allah perkenalkan kepadanya ilmu pengetahuan langit. Maka Allah perkenalkan kerajaan-kerajaan langit. Ya. Ketika Rasulullah SAW setelah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Rasulullah SAW juga dimi'rajkan, pendakian
proses pendakian spiritual dari langit pertama kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di langit pertama ketika Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril, ya, maka Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi. Jadi bapaknya manusia, ya, bapaknya manusia. Jadi bertemu dengan Nabi Adam dan Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan beliau menjawabnya, dan Nabi Adam sendiri mengakui nubuah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Rasulullah SAW bertemu dengan Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria ini mengucapkan salam, ya, mengakui nubuah Rasulullah SAW. Di langit kedua Rasulullah tidak hanya bertemu dengan Yahya bin Zakaria, tapi Rasulullah bertemu dengan Isa bin Maryam. Ini ada dua nabi di langit kedua ini, dan mereka mengakui nubuah Rasulullah SAW. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Yusuf. Nah, di langit ketiga ini Yusuf mengakui juga nubuah Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada yang menyombongkan bahwa hari ini masih ada menganut kepada Nabi Isa, maka ya berarti mereka belum membaca Sirah Nabawi. Di langit keempat ada Nabi Idris mengakui nubuah Rasulullah. Di langit kelima ada Nabi Musa. Di langit keenam ada Nabi Harun. Dan di langit ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan, ada peristiwa aneh, ada peristiwa yang sangat memilukan, yang sangat sedih sekali, ya, dialami di langit di langit ke-6. Rasulullah SAW bertemu dengan Musa, dan Musa pun ketika Rasulullah SAW meninggalkan Musa dari langit ke-6 tersebut, dan Musa menangis, dan Rasulullah SAW Rasulullah SAW bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Rasulullah SAW begitu kaget ketika Musa menangis. Nah, apa kata Musa? Kata Musa, "Aku menangis karena ada seorang nabi sepeninggalku, dan banyak umatnya masuk surga ketimbang umatku," kata Musa. Jadi kalau dulu zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel, kaum Bani Israel, kaum yang sangat berdegong, ya, kaum yang Bani itu Bani Mabni, kalau kita lihat dalam Mabni, berdegong. Jadi Musa begitu kewalahan ketika menghadapi kaumnya sendiri, ya, maka menangis, begitu menangisnya, ya, karena umat Rasulullah SAW banyak yang masuk surga ketimbang umatnya, ya. Di langit ke-7 Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyambut gembira akan kedatangan Rasulullah SAW. Jadi mengakui nubuah Rasulullah SAW, ya. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW dibawa naik ke Sidratul Muntaha, dan selanjutnya lalu ke Baitul Ma'mur, ya. Rasulullah SAW pernah melihat sosok malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu 2 kali. Yang pertama di bumi, yang kedua di Sidratul Muntaha. Melihat sosok Jibril yang begitu jelas dengan mata telanjangnya, ya. Nah, kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah, melihat, bertatap langsung dengan Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana bisa, bagaimanapun, karena Rasulullah adalah manusia biasa, tapi dengan kemuliaan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertemu dengan Tuhan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diajak
berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana? Ya. Ini hikmahnya adalah Allah akan memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan syariat. Ada hikmah dimi'rajkan Rasulullah SAW itu untuk penegakan syariat. Syariat apa? Syariat yaitu penegakan sholat. Ya, as-sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa paman aqomaha faqad aqomadin, paman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama dengan sehancur-hancurnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan syariat, itu sholat. Berapa waktu? Dulu ada 50 waktu. Jadi diperintahkan Muhammad itu sholat 50 waktu. 50 waktu itu Rasulullah sanggupi. Ya. Turun ke bumi, turun ke langit ke berapa? Langit ke-6 itu bertemu dengan Musa. Muhammad, kata Musa, umatku tidak akan sanggup kalau misalnya 50 waktu. Jangankan 50 waktu, umatku yang satu kali saja ibadah, satu kali sholat, kata Musa, tidak sanggup. Apalagi ini 50 waktu. Mintalah keringan lagi kepada Allah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Allah, dan ada keringanan lagi 10 waktu. Ya, 10 waktu. Keputusan dari Allah 10 waktu, dan turun lagi ke Musa dan bertanya lagi dengan Musa. Tidak akan sanggup wahai Muhammad. Dan mondar mandirlah Nabi Muhammad hingga tercetuslah Allah memutuskan 5 waktu. Dan sampai hari ini 5 waktu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, isya ya. Jadi 5 waktu. Bayangkan sahabat semuanya, kalau misalnya waktu sholat itu 50 waktu, kita baru saja misalnya Noel istri, ya, sudah batal lagi, sudah sholat lagi, ya. Kita baru saja dagang, berangkat dagang, terus ada, pokoknya tidak ada waktu, pasti tidak akan ada waktu untuk memikirkan dunia. Pasti. Kalau misalnya sholatnya 50 waktu, ada keringanan 10 waktu, kemudian Allah ringankan lagi 5 waktu. Tapi Nabi Musa masih saja tidak sanggup, mengakui tidak sanggup ketika dikasih waktu 5 waktu oleh Allah. Tidak akan sanggup. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawabnya itu, aku malu. Aku malu kepada Tuhan. Aku sudah meminta keringanan, biarlah aku yang akan, kalau kata Rasulullah, aku malu pada Tuhanku, aku sudah ridho dan menerima perintah darinya. Insyaallah ya. Jadi 5 waktu sampai hari ini kita masih menggunakan sholat 5 waktu. Nah kemudian hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah yang pertama tadi penyerahan tampuk kepemimpinan, kemudian yang kedua ada Allah Allah ingin memperlihatkan kerajaan langit, ya. Kalau kerajaan bumi para nabi, ya, dan manusia, dan kerajaan langit itu diisi dengan para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penegakan syariat. Ya, penegakan syariat luar biasa ya.
sholat. Sampai hari ini kita masih bisa sholat. Kemudian ada ketika Rasulullah SAW naik ya ke, itu ada peristiwa pembelahan dada, di mana Rasulullah SAW ketika ingin memimpin dunia, maka Rasulullah harus bersih, tidak boleh kotor. Jadi dibelah dadanya, dibersihkan sebuah dosanya itu, dosa-dosa kecil sampai dosa besar. Kan Rasulullah SAW dimaksum gitu ya. Walaupun Rasulullah SAW sama seperti kita manusia biasa, makan, minum, tidur gitu ya. Tapi Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibelah dadanya karena dia akan bukan main. Yang dipimpin oleh Rasulullah itu bukan main. Orang-orangnya bukan orang-orang biasa, tapi yang dipimpin oleh Rasulullah adalah semua kalangan, semua golongan. Ya. Nah, kemudian hikmah daripada di Mi'rajkan Rasulullah SAW ini, Rasulullah bertemu dan beliau diajarkan tentang Furqan, membedakan. Untuk apa? Supaya Rasulullah SAW semakin takut kepada Allah, supaya Rasulullah SAW semakin cinta kepada Allah, supaya Rasulullah SAW lebih memilih Allah daripada memilih dunia. Ya, maka Rasulullah SAW diperlihatkan hukuman-hukuman. Ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan 4 sungai surga. 4 sungai di surga, 2 di permukaan surga, di permukaan tanah surga itu ya. Kemudian 2 di permukaan, di bawah permukaan tanah surga. Dan Allah perlihatkan 2 sungai di permukaan tanah surga. Itu ada di mana 2 sungai itu akan menyebar luasnya panji-panji Islam, di mana melalui 2 sungai itu akan menyebar luasnya pemahaman-pemahaman Islam. Kalau kita lihat ada sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil dan sungai Efrat ini adalah bahwa dari sanalah hulu sungai yang akan mengalir, menyebar luas Islam sampai di Indonesia hari ini. Kita merasakan bahwa kenikmatan Islam, kenikmatan dunia Islam luar biasa. Sampai itu adalah perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan dengan penjaga neraka yang tidak pernah senyum sama sekali. Jumedut gue, ya, jumedut terus, baut. Jadi tidak pernah senyum gitu. Penjaga neraka itu. Karena apa? Begitu dahsyatnya hukuman neraka. Begitu sadis gitu ya, lebih daripada hukuman di dunia. Kalau kisos di dunia tinggal potong penggal tangan ya beres urusan. Tapi kalau misalnya di neraka itu abadi gitu ya, kekal abadi ya. Rasulullah kemudian melihat orang-orang yang dulu di dunia ini memakan harta anak yatim. Insyaallah, ketika berani memakan harta anak yatim, maka Rasulullah melihat mereka melihat bibir unta gitu ya. Bibir mereka seperti bibir unta. Jadi mereka disuapi potongan-potongan batu neraka. Dari sini disuapi sampai keluar dari dubur. Ya. Kemudian orang pemakan riba. Bagaimana orang pemakan riba ini? Allah para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala diseret ke neraka ini. Kemudian Allah perlihatkan juga para pezina. Para pezina
ketika para pezina itu disediakan dua hal, itu ada dua daging gitu ya. Yang pertama daging yang seger, kemudian yang kedua adalah daging yang bernanah, daging busuk. Nah, orang pezina lebih memilih daging yang busuk ketika di neraka, yang bernanah itu ya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan supaya Nabi Muhammad lebih takut kepada Allah. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki-lelaki asing ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Itu Allah hukum, dan Allah dihukumnya itu dengan menggantung payudaranya. Jadi yang digantung payudaranya. Kemudian peristiwa yang ke-8, Rasulullah melihat sesuatu yang jadi ini adalah bukti mungkin ya. Jadi bukti bahwa Rasulullah SAW benar berjalan satu malam ya. Karena reaksi daripada kaum Quraisy ketika disampaikan pada esok harinya oleh Rasulullah tidak percaya. Yang percaya, yang pertama kali menyebutkan sedekah ya Rasulullah, itu adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai Abu Bakar Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah, oleh Allah ya, As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Kalau itu keluar dari Rasulullah maka sedekah ya Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, kalau kaum Quraisy itu, kalau misalnya kaum Quraisy itu tidak percaya, kalau kaum Quraisy kufur, maka akan kufur. Walaupun Rasulullah mengatakan kebenaran yang secara logika masuk logika, ada buktinya, ya. Naon buktina Rasulullah ketika engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada berapa tiang? Yang dijawab, yang ditanyakan itu, ada berapa tiang di Masjidil Aqsa? Kemudian Allah memberikan gambaran kepada Rasulullah SAW, membayangkan seolah-olah ada di depan Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa, dan Rasulullah menghitungnya. Sesuatu yang mempertanyakan sesuatu yang aneh gitu ya. Umat Quraisy itu mengatakan sesuatu yang aneh. Apakah tujuan Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa itu untuk menghitung tiang? Tidak ya. Tapi datangnya Rasulullah SAW itu ke Masjidil Aqsa itu hanya untuk beribadah pada Allah, melaksanakan perintah, bukan untuk menghitung tiang gitu ya. Kalau kita secara logika gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kaum Quraisy itu ada 21 ya. Ada riwayat yang mengatakan 21 tiang. Dihitung oleh Rasulullah. Ada 21 kaum Quraisy, kata Muhammad. Tetap saja kalau tidak percaya. Kalau zalim ya zalim, kalau kubur ya kubur. Akan lebih kekuburannya itu. Mereka akan selalu mencari-cari alasan, mencari-cari pertanyaan yang mungkin apa yang bisa menakutkan Rasulullah. Itu sifat daripada kaum Quraisy. Sok cenah Rasulullah, amun mah bener cenah eta diisrokeun, dimirajkeun, melakukan perjalanan, anjeun pernah ketemu jeung saha, ya. Itu sampai diceritakan di peristiwa yang ke-8 ini. Rasulullah ketika melakukan perjalanan dari ke Mekah, itu beliau menunjukkan unta mereka yang terpisah dari kawannya. Jadi ada satu kaum yang berjalan, dan itu
ada seekor unta yang terpisah. Jadi beliau Rasulullah tahu, gitu ya. Dan bahkan Rasulullah SAW jadi minum air dari bejana yang tertutup, kemudian airnya itu dibiarkan tertutup. Ketika ditanyakan kepada kawannya itu untuk kaum Quraisy, benar itu ada yang meminum katanya. Tapi tetap saja mereka tidak percaya dengan Rasulullah, ya. Makanya kalau misalnya zolim ya tetap zolim, ya kufur ya dia akan tetap kufur, dia tidak akan percaya kepada Rasulullah, ya. Jadi sahabat semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hikmah daripada Isra dan Mi'raj ada poinnya, ada minimalnya ada 5. Ya, yang pertama adalah penyerahan tampuk kepemimpinan. Yang kedua adalah Allah ingin memperlihatkan kerajaan langit dan bumi. Ya, ketika mau jadi presiden maka pengetahuannya harus sedunia, minimal sedunia. Ketika mau jadi pemimpin dunia maka otomatis pengetahuannya terus langit, ya, harus mengetahui langit. Nah, hikmah yang ketiga adalah penegakan syariat. Sampai hari ini kita sudah sholat dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pembelahan dada, membersihan berhala, reged dalam diri, membersihan kepentingan. Ya, semuanya kepentingan itu tertuju kepada Allah SWT. Kemudian yaitu ada furqan pembeda. Ya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ini hukuman bagi orang yang zalim kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Ini hukuman yang yang hukuman yang orang-orang yang melaksanakan ibadahnya dengan baik. Itu senantiasa Allah perlihatkan pada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, supaya tetap kita berada dalam syiratal mustaqim, supaya kita istiqomah dalam sunnah, istiqomah mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kebenaran kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari apa sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.